Istiqomah dalam keimanan adalah kunci saat kita menghadapi ujian hidup. Ketika cobaan datang, kita diingatkan untuk tetap teguh dalam iman dan tidak mudah tergoyahkan. Setiap ujian adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji ketahanan hati kita. Dan dengan istiqomah, kita menunjukkan bahwa kita percaya akan rencananya. Dalam keadaan sulit, penting untuk terus berdoa dan bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hambanya yang sabar. Dengan istiqomah, kita tidak hanya menguatkan diri, tetapi juga menemukan hikmah di balik setiap kesulitan. Mari kita jaga keteguhan iman kita, agar bisa menghadapi setiap ujian dengan penuh keikhlasan dan harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, dalam hidup pernah dapat ujian? Ujiannya besar apa kecil? Ada yang besar, ada yang kecil. Masya Allah. Dan pada hari ini pemirsa iNews dimanapun saja berada, kita kedatangan tamu nih, ibu-ibu dari daerah Jakarta, geser sonoan dikit. Daerah Cilegon ya Bu ya? Krakatau Steel dekat ya Bu ya? Oh luar biasa, orang pantai ini semua ini. Makasih udah datang. Ngomongin soal ujian, setiap orang punya ujian masing-masing. Tadi di awal kita sudah melihat bagaimana tidak sedikit ya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah sehingga akhirnya mau menerima kebenaran Islam. Sehingga akhirnya dibahaslah tentang ujian di balik seorang mu'alaf. Tapi secara umum nanti kita akan bahas mengenai bagaimana kita seorang muslim ya itu juga mendapatkan ujian ya, dan ujian itu juga harus dihadapi dengan kita untuk bisa tetap istiqomah dalam keimanan kita. Nah, untuk membahas ini lebih dalam sudah hadir guru-guru kita. Yang pertama yaitu Al-Mukarram Al-Habib Dr. Honoris Causa Abdul Hakim Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya? Bang? Alhamdulillah baik, sehat Bib. Sehat ya Bib ya? Masya Allah. Tambah ganteng aja Bang. Ya Allah, yang jelas jenggot tambah putih nih. Ya. Makasih udah datang ya Bib ya. Dan di samping beliau hadir guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Randy Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau beliau ini Bu Ustadz Randy, kalau ngelihat mereka, kalau lihat dia, saya selalu ingat Mekah karena memang beliau tiap hari kerjanya bolak-balik Jakarta Mekah Madinah ya. Masya Allah, 1 tahun bisa berapa kali Ustadz bolak-balik ke sana Ustadz? Alhamdulillah 2 bulan sekali atau sebulan sekali kita diizinkan Allah, alhamdulillah. Masya Allah, doanya apa Ustadz biar bisa balik ke sono? Allahumma rizukna bil haji wal umrah. Amin. Amin amin ya Allah. Allahumma rizukna bil haji wal umrah. Amin. Allahumma rizukna bil haji wal umrah. Amin amin ya Allah. Ya kita doain semoga semua yang hadir di sini yang belum sempat umroh Allah izinkan berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan umroh. Yang belum haji Allah izinkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan guru-guruku bisa membahas tentang tema kita kali ini, yaitu mengenai ujian di balik seorang mu'alaf. Silakan, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Masya Allah, dari luar biasa
Ya, semoga kehadiran kita semua di studio ini insya Allah menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman Islam ini insya Allah kita dapat selamat, ya, selamat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Ali Imran, barang siapa yang mengambil agama selain Islam, maka fahuwa fil akhirati minal khasirin. Dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Ya, tapi alhamdulillah ini kita semua menjadi orang Islam, selamat di akhirat. Dan dengan iman ini insyaallah kita bisa, ya, juga selamat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Karena alamin. surga adalah diterima buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tetapi ada tetapinya nih ibu-ibu. Bu, ini kita mengaku beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira iman kita ini udah diuji apa belum? Belum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hasiban nas ayutsraku ayyakulu aman, ya, wahum la yutanun. Orang mengatakan ini saya beriman, saya beriman, alhamdulillah, tapi belum diuji. Tetapi sesungguhnya dia belum beriman. Maka kalau kita sudah menyatakan diri kita beriman kepada Allah, pasti sebanding lurus dengan ujian. Siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru para nabi dan rasul diuji oleh Allah. Ujian nabi dan rasul itu Masya Allah jauh lebih besar ketimbang kita manusia biasa. Ya, jauh banget. Ya, maka ketika Rasulullah SAW ya ingin berdakwah untuk mengantarkan Islam yang mulia ini kepada para kafir Quraisy saat itu, Nabi hambatannya bukan saja kecil, ya. Nabi pernah, ya, ditaruh kotoran unta di pundaknya. Di pundaknya kotoran unta, Bu, ya, yang baru diambil, yang panasnya luar biasa. Saat itu Masya Allah ingin dibantu oleh Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Itmin ya Abu Bakar. Sabar wahai Abu Bakar. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditarik lehernya dengan sorban oleh salah satu orang kafir Quraisy saat itu, subhanallah, ingin dibela oleh para sahabat, tapi Rasulullah SAW mengatakan sabar. Kenapa? Ujian kita masih jauh lebih kecil ketimbang ujian umat-umat sebelum kita. Karena pahalanya itu luar biasa, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita diuji oleh Allah, ya, ada tingkatannya memang. Pertama kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada yang lebih baik lagi, kita mengucapkan subhanallah, diuji alhamdulillah. Masya Allah. Itu berat itu. Itu kayaknya mesti belajar lagi tuh. Masya Pada saat Allah. diuji mengucapkan alhamdulillah. Tapi nanti kita lanjut lagi. Baik. Habib. Silakan Al-Mukarram Kiai Haji Randy Tanjung, fadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ujian yang akan kita hadapi manakala kita memulai hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam rintangan ujian pasti akan kita lalui. Tapi ujian itu bisa menjadikan kita, ketika kita lolos, maka kita lulus nantinya. Oleh karena itu ujian seorang mu'alaf begitu sangat luar biasanya. Bisa dikucilkan dari rumah tangganya, dijauhi dari keluarganya, orang tuanya. Banyak sekali ujian-ujian yang akan dia hadapi. Kenapa? Karena dia telah memulai hijrah. Dia telah memulai hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita memulai hijrah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka lelah kita, perjuangan kita ketika lillah itu menjadi sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tadi telah disampaikan bahwa setiap kita yang mengatakan bahwasanya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan sebuah ujian dan cobaan nantinya. Dan ujian dan cobaan yang akan kita hadapi, jangan khawatir Bapak Ibu semua, Allah telah menjamin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian yang Allah berikan, setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita, pasti insya Allah kita bisa lalui itu semuanya. Kenapa? Karena Allah menguji kita, Allah memberikan ujian kepada kita, pasti sesuai kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tetap berjuang di dalam diri kita untuk selalu berbuat kebaikan dan kebaikan, untuk selalu memperbaiki diri kita, untuk memaksimalkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan seorang mu'allaf, kita sendiri saja yang sudah dari lahirnya kita masuk ke dalam agama Islam pasti memiliki ujian dan cobaan. Betul? Apatah lagi seorang mu'allaf yang baru ketika itu masuk ke dalam agama Islam. Maka beda nih Bu, mu'allaf dengan mukallaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Sedangkan mukallaf adalah orang yang baru dibebani dengan hukum agama, yaitu dengan perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan seperti sudah balik ketika itu. Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Randy. Terima kasih banyak Habib Hakim yang sudah memberikan tadi pencerahan buat kita ya. Wawasan sedikit bahwa jangankan kita yang hidup di zaman sekarang ya, bahkan sejak awal Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya, diperkenalkan kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu, kepada umat itu pun menghadapi pertentangan yang luar biasa. Nabi Muhammad dikatakan gila, bahkan dilempari kotoran, itu baru sedikit ujiannya. Ya, apa yang kita hadapi tidak ada seujung kuku dari ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan kita sehari-hari ada saudara-saudara kita yang diistimewakan Allah. Diistimewakannya kenapa? Karena mereka menemukan Islam di dalam perjalanannya. Padahal waktu kecil mereka tidak dididik oleh orang tuanya mengenai ajaran agama Islam. Tapi Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik kepadanya melalui cara yang tidak diduga-duga. Bahkan ada orang yang masuk Islam gara-gara game online. Nah ini dia nih ya. Gara-gara game online. Orang bingung kan dari mana caranya main gamenya game apa ya kan. Tapi ini hanya sekedar judulnya. Nah hadir bersama kita ada seorang mu'alaf yang akan bercerita kepada kita bagaimana perjuangannya untuk bisa istiqomah. Menjadi mu'alaf tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi bagaimana sejak mengucapkan kalimat syahadat ke depannya itu akan menghadapi tantangan yang bermacam-macam. Mbak Melisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini ya, Mbak Melisa. Alhamdulillah senang banget bisa di sini. Bener ya, mengenal Islam diawali dari game online. Dari game online. Bener? Bener. Waduh, mainnya apa ini gamenya? Langsung ibu-ibu bilang, oh gitu anakku gue suruh main game online aja dah. Oke nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ya. Itu mungkin hanya judul jadi teaser, tapi buat tahu lebih dalam, setelah ini kita akan bicara banyak dengan seorang Melisa, seorang istri dan juga seorang ibu ya, dan juga seorang anak yang ternyata menjalani kehidupan jadi mu'alaf tidak mudah, tetapi ada hal yang lain yang didapatkan setelah menjadi seorang Islam. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, Bu, kalau misalnya dalam hidup dapat ujian, ya ujian yang paling berat apa Bu? Anak sakit, ada lagi apa lagi? Gak punya duit. Ini kayaknya ungkapan hati dari semuanya ini. Betul. Saya mewakili. Itu nggak ada apa-apanya dibandingin orang-orang yang dapat ujian. Bahkan dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari Rasulullah yang mempertahankan akidah juga banyak sahabat-sahabat yang wafat dalam mempertahankan akidahnya. Dipaksa untuk kafir tapi nggak mau.
Dipaksa untuk keluar lagi dari agama Islam, nggak mau. Karena udah mempertahankan akidahnya, yakin kepada Allah yang ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah hadir bersama kita, ini ada Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk agama Islam, mengenal Islam pertama kali dari game online. Ini supaya nggak salah nangkep orang main gamenya game apa ya. Atau malah anak-anak pada bilang tuh kan mah gara-gara main game aja jadi masuk Islam. Mau tahu cerita dong gimana kok bisa dari game online malah bisa mengenal Islam? Silakan. Nah, alhamdulillah memang saat dulu disupport ya sama orang tua. Dan memang saat itu juga saat aku beranjak remaja itu adalah saat dimana game online itu lagi lumayan marak. Dan di luar itu juga aku memang intensif saat itu untuk ikut ke pemudaan gereja. Oke, Saat itu itu pemuda ya, intensif, pemuda keagamaan juga ya. Agama yang waktu juga. itu agamanya sebelum agama Islam. Ya, Oke. sebelum agama. Kerjaan aku tuh pokoknya kalau pulang sekolah main game, malamnya ke gereja. Gitu-gitu oke. terus aja. Hampir. Hampir setiap hari begitu. Dan saat itu pernah memang dibilangin katanya, wah kalau bisa kan kita bisa mengajak orang ke agama kita, agamaku yang dulu. Gitu katanya, surga jaminannya. Tapi itu tidak ada paksaan. Iya. Tidak ada paksaan dari agama tersebut. Kita boleh melakukan ataupun tidak. Enggak. Berusaha boleh. Dan saat itu aku merasa, kenapa enggak? Iya Kita dong. cobain ya kan. Iya. Kalau memang hadiahnya mah surga mah asik banget gitu kan. Betul. Jadi saat itu aku yang memang aktif dalam game pun sama. Namanya kita bermain game di Indonesia. Iya. Jelas mayoritas banyak orang Muslim. Dan aku pilih pas itu salah satu temanku yang aku lihat kayaknya kerjaan dia juga cuman kerja pulang main game gitu kan. Kebetulan memang agamanya juga Islam. Topik yang diangkat pertama kali apa untuk ditanyain ke orang Islam itu? Aku iseng nanya, aku bilang, pengen tahu dong soal Islam boleh nggak gitu kan. Gitu. Boleh, dia bilang gitu kan. Gue nanya-nanya gak apa-apa ya, tapi lu jangan tersinggung gitu ya. Biasalah ya kalau gamer bahasanya gue lu gitu kan. Tapi lu jangan tersinggung, aku bilang gitu. Nah itulah aku tanya-tanya tentang kenapa sih kok kalian banyak terorisnya gitu. Itu kan stigma yang ada gitu. Iya. Terus jawabnya apa? Terus dia bilang katanya, enggak kata siapa gitu kan. Saya bilang, itu buktinya Twin Tower, aku bilang gitu kan. Iya. Mana buktinya sampai sekarang? Emang ada? Dia bilang gitu kan. Oh, gitu. Apa media doang? Dia bilang gitu. Oke. Ya kan, hal-hal seperti itu. Oke, pertanyaan apa yang waktu itu keinget yang akhirnya saya mesti cari? Salah satunya dia bilang katanya kenapa kalau aku ibadah tidak menggunakan hijab. Oke, Sedangkan harusnya iya. kenapa kok bisa bilang harusnya iya? Karena ternyata memang di dalam kitab sucinya saat itu. Salah satu ayatnya berbunyi bahwa kalau kita memang masuk ke tempat Allah, kita harus menggunakan tudung kepala, setidaknya bertutup. Oke, dan Kalau enggak botakin aja kepalanya. langsung nyari dong, bener gak sih gitu? Iya. Oh, jelas, cari terus aku akhirnya? nyari. Dan itu ada, Ada. memang ada. Oke. Itu ada. Dan dari situ aku mulai kaget karena itu hal yang tidak kita pelajari sebelumnya. Iya. Gak diajarin. Terus apa? Ada nggak sesuatu yang akhirnya membuat Melisa mulai ragu banget sama ini? Ada pertanyaan apa yang membuat dia setelah Melisa temukan jawabannya akhirnya oke deh, that's it gitu. Pas itu dia nyinggung. Ya kan aku nyinggung ya, awalnya aku yang nyinggung terus dia nyinggung balik. Nyembah berhala lu gitu katanya. Dia ngomong Ke aku. Melisa nyembah berhala, Yes. nggak terima dong? Marah, Iya. jelas. Iya, Marah betul. jelas gitu. Betul. Tapi saat itu dia juga memastikan gitu kan. Emang yakin mukanya kayak gitu? Bener sama gitu katanya. Oke. Dan di saat itu juga aku kayak yang sama googling juga kita pasti gitu kan. Dan berbagai macam bentuk rupa berbeda semua. Dan di situ juga secara logis aku juga langsung gak masuk. Oke, jadi setelah melalui perdebatan dan searching akhirnya mulai muncul perasaan kegalauan dalam hati gitu ya. Galau dalam hati dan dari mulai pertama kali game online sampai akhirnya memutuskan untuk mualaf itu butuh waktu berapa lama? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Berarti tahun berapa itu? Dari 2010 sampai 2015 akhir. 2015 akhir ya, berarti ya hampir 6 tahun lah ya, kurang lebih ya. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Apa yang akhirnya membuat Melisa memutuskan saya akan menjadi mualaf?
Jadi saat itu memang mungkin orang tua juga udah agak ngeh ya. Ya, Aku jarang ibadah, jarang apa segala gitu kan. Karena memang hati udah goyah banget saat itu. Jadi aku dibawa ziarah keagamaan sama orang tua. Dan saat itu di sana banyak banget orang-orang yang jualan pernak-pernik juga keagamaan. Dan aku ngelihat disuruh bandingin. Aku disuruh beli patung, gitu kan. Disuruh bandingin sama orang tua aku sendiri. Yang mana yang cakep ya mukanya, gitu. Dan di situ aku kayak benar-benar kebuka gitu. Entah gimana aku rasa, wah ini udah nggak bener gitu maksud aku. Di situ pulang dari itu pun di daerah rumahku itu ada 2 tempat ibadah yang besar. Aku samperin dua-duanya, gitu. Dan aku lihat masing-masing situ patungnya, semuanya beda, mukanya nggak ada yang sama. Gitu. Dan dari situ aku langsung berteguh iman bahwa memang benar kita harusnya nggak boleh melakukan hal seperti itu. Dan ajaran Islam yang benar saat itu. Oke. La ilaha illallah aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini adalah pengalaman pribadi seorang Melisa. Akhirnya oke nih dari petunjuk-petunjuk yang diberikan gitu kan begini. Masuk Islamnya itu setelah itu. Setelah itu. Dengan background agama yang berbeda, menjelaskan seorang anak perempuan, Melisa. Menjelaskan kepada ibu dan bapaknya, itu kan gak mudah. Saya mau pindah keyakinan. Iya. Apa yang dilakukan oleh Melisa dan gimana reaksi ibu bapak terhadap keputusan Melisa? Marah besar pastinya. Kecewa juga iya gitu kan. Tapi itu aku menganggap itu hal yang wajar. Gitu. Aku kena pukul ya, kena pukul sama gitu karena mungkin saking kecewanya sama orang tua. Tapi itu aku berusaha memaklumi dan memahami bahwa karena kekecewaan mereka yang terlalu dalam, maka mereka begitu ke aku. Ya, tapi akhirnya aku memutuskan untuk saat itu karena awalnya aku udah syahadat diam-diam. Jadi aku nggak ngasih tahu orang tua bahwa aku udah syahadat. Itu akhir 2015. Gitu. Ngasih tahunya ke orang tua di tahun? Awal tahun kalau nggak salah. Terus aku bilang sama mereka, itu pun aku nggak bilang aku sudah Islam, aku bilang aku mau masuk Islam. Masih bilang begitu? Marah besar, diseret lagi ke gereja, apa segala gitu ya. Hal yang wajar lah ya. Kita diseret kembali ke tempat ibadah kita yang dulu, apa semua gitu. Itu semua hal yang wajar. Dan marahnya mereka, aku sempat dipantau juga berapa lama mau keluar kemana. Sampai dibeliin mobil baru juga iya. Gimana? Dibeliin mobil. Dirayu. Dirayu lah istilahnya kita dirayu ya gitu ya. Biar kita tuh nggak pindah apa segala. Diberikan ya fasilitas lah gitu. Dan aku akhirnya sadar di situ susah untuk satu rumah karena banyak perbedaan dan aku pun merasa ibadah sulit saat itu. Iya. Jadi ngumpet-ngumpet gitu ya. Kalau setiap ibadah orang tua marah atau ada yang marah gitu ya. Ya dan setiap perkumpulan keluarga ataupun apa ada makanan yang jelas kita nggak boleh makan gitu kan. Jadi itu sulit banget gitu. Oke. Jadi aku Februari 2016 menjelang mau ke Maret lah akhir Februari aku memutuskan untuk keluar rumah. Kabur. Kabur dari rumah. Aku kabur dari rumah. Hubungan sama orang tua. Kalau dari cerita tadi berarti kan nggak baik pada saat itu, 2016. Ayah masih marah, ibu marah, dan masalah belum selesai. Melisa udah keluar dari rumah, makin marah mereka. Makin marah. Terus gimana, apalagi yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga terhadap Melisa? Sehingga akhirnya sekarang waktunya dari 2016, sekarang udah 2024 ya. Nah di awal-awal proses menjadi mu'alaf itu gimana? Apa aja yang dilakukan orang tua setelah itu? Setelah Melisa kabur dari rumah? Mereka coba ngejar aku. Cuman alhamdulillah saat itu aku minta salah satu pertolongan dari lembaga kemualafan yang lagi aktif saat itu. Dan beliau namanya Kohani Kristianto. Dia banyak banget bantu aku. Nah dari bantuan itu di 2016 sampai sekarang hubungan orang tua gimana? Dengan orang masih renggang. Masih renggang? Kalau aku masih renggang. Oke, menikah kan sekarang? Alhamdulillah udah. Menikahnya di tahun berapa? 2016 juga. Berapa? 2016 juga. 2016 nikah? Ya. Oke, dari 2016 jadi setelah keluar dari rumah,
menikah dan orang tua hubungan renggang. Ya karena orang tua marah aku menikah secara. Iya menikah juga ya kan, udah mualaf menikah lagi. Ibarat orang tuanya itu Bu kecewanya 2 kali lipat ya Bu ya, kayak kasarnya begitu sebagai dari sudut pandang orang tua. Nah, hubungan dengan orang tua sebelum mualaf dengan sesudah menjadi mualaf itu ada perbedaannya enggak? Pasti jelas. Ya kalau sebelumnya gimana? Kalau sebelumnya ya memang aku sangat dekat banget sama mama, terutama sama ibu, dekat sekali. Udah kayak kalau bahasa anak zaman sekarang mah bestie. Bestie. Kayak bestie gitu. Ya jadi sampai sekarang beliau yang masih marah aja ya aku paham banget gitu karena aku hanya memiliki 1 kakak perempuan dan beliau juga masih belum menikah sampai sekarang juga gitu. Jadi bestie Ya. sama mamanya. Manggilnya mama apa mami nih? Apa? Manggilnya mama apa? Mami. Dulu sama mami. mami kan bestie. Rindu gak sih bestie-bestian sama mami? Ya rindu lah. Rindu banget ya. Jelas. Iya. Seandainya ada mami di sini pengen ngomong apa sama maminya? Minta maaf. Karena kita paham ya kekecewaan beliau itu kita paham. Ya kalau bisa mah kepengen ya beliau untuk menerima. Tapi kalaupun masih sulit ya, insya Allah aku tunggu sampai bisa terima. Nih doa seorang anak ya Bu ya. Seorang anak kepada maminya berharap bisa menerima ini gitu. Artinya pilihan ini udah diputuskan oleh anaknya. Dan juga Melisa jangan pernah tidak doakan ibu ya. Iya, Doakan ibu, mami sama papinya untuk kebaikan. Karena walaupun kita udah mu'alaf ya, adab kita sama orang tua harus kita jaga kan begitu. Ya Allah. Pasti. Rindu ya. Melisa nggak mudah menjadi seorang Muslim, apalagi awalnya datang dari keluarga yang bukan Islam. Ya, nggak sedikit loh orang yang pas dia masuk Islam diuji dengan kekurangan, diuji dengan keterbatasan. Melisa ngalamin itu nggak, Melisa? Ngalamin sih. Ngalamin ya. Ngalamin. Ya itu aku anggap ujian yang memang spesial buat aku. Justru setelah aku pelajari gitu ya, makin belajar tentang Islam, aku malah takut kalau nggak diuji sekarang. Allahu Akbar. Takut gitu. Jadi aku anggap semua yang aku laluin sekarang ini masih salah satu tanda Allah sayang sama aku. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Menjadi seorang anak yang lahir dari keluarga yang berada, terus akhirnya sekarang merasa jauh dari orang tuanya dan orang tua sulit komunikasi karena masih ada amarah. Seorang anak mengharapkan tetap bisa loh untuk bisa dekat dengan orang tuanya ya, karena Islam mengajarkan walaupun orang tua kita bahkan ya kasar-kasar kata ya, beda keyakinan, bahkan memang tidak sama dengan kita harus jaga adab kita Tetap sama orang harus, tua. Itu tetap orang tua kita. Ini tadi disampaikan anaknya rindu dengan orang tua, pengen ketemu orang. Kita doakan semoga Melisa diberikan keistiqomahan ya Bu ya. Diberikan Amin, ya Rabbal kekuatan, orang tuanya diberikan kebaikan, hatinya dilembutkan juga. Amin ya Rabbal. Kiai Habib, Iya. kira-kira dari apa yang dialami oleh Melisa, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Iya. Pertama tahniah dulu buat Mbak Melisa ya, walaupun sudah 8 tahun ya Mas Hafid ya, telah memeluk agama Islam dan keistiqomahannya mudah-mudahan terus sampai akhir hayatnya ya, Amin ya. sampai kita menutup mata kita. Yang saya dapat pelajaran itu Mas Bang David, kita nih jadi orang yang paling bersyukur bahwa kita dilahirkan dari rahim orang tua kita yang Muslim ya. Jadi kita malah bersyukur nih hari ini ya. Bersyukur Bu. Ya. Makanya kita harusnya lebih Bang David? Lebih tinggi ya ilmunya ketimbang Mbak Melisa ya. Kenapa? Karena kita lebih dulu dari rahim ibu kita yang Muslim ya, kemudian kita tetap terjaga sampai sekarang ini. Alhamdulillah ya. Karena memang umat Nabi Muhammad itu Bang David terbagi atas 2 ya. Umatul ijabah dan umatul dakwah. Ini kita nih umatul ijabah nih. Ya, Mbak Melisa umatul dakwah dan sekarang udah menjadi umatul ijabah.
sudah diijabah oleh Allah, dapat hidayah oleh Allah. Ya. Dan kitanya udah dapat hidayah udah lama nih. Ya tentunya kita harus semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah. Ya, bahwa hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Tadi Mbak Melisa cerita bagaimana sebelum dan sesudahnya ya dengan ya mungkin secara materi Bang ya. Secara materi, secara kasih sayang. Ya, tapi sekarang itu ya mungkin kalau secara materi dan kasih sayang ibu dan bapak sudah tidak hubungan lagi, itu kan secara materi dan imateri itu hilang ya. Tetapi Mbak Melisa ini Masya Allah tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Ya saya ingat sahabat Nabi Bang. Sahabat Nabi yang juga ibunya marah ketika mengikut ajaran Rasulullah SAW. Kalau nggak salah namanya Mus'ab bin Umair ya. Ya Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair itu tampan, gagah, tajir. Tajir itu bahasa mana itu Bang? Bahasa Arab. Tajir asli artinya pedagang. Pedagang. Cuman orang kita menganggap orang kaya gitu. Orang kaya. Itu Mus'ab bin Umair itu Masya Allah disayang ibunya dan dia sayang sama ibunya. Ketika Mus'ab bin Umair itu meninggalkan agama lamanya, memeluk agama Islam, ibunya mogok makan. Ibunya mogok makan. Lalu kata Mus'ab bin Umair merayu tetap, ayo mah makan. Bahkan lebih lembut lagi setelah memeluk Islam. Lebih lembut lagi. Kenapa? Karena di Islam itu diajarkan bagaimana kita menghormati orang tua, menghormati tetangga dan lain sebagainya. Maka kemudian Mus'ab bin Umair terus, apa kata ibunya? Saya mau makan tapi kamu keluar dulu dari agama Muhammad. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ibu, seandainya saya punya 10 jiwa, 10 nyawa, satu persatu tuh nyawa keluar, saya tidak akan pernah meninggalkan agama Rasulullah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi ngelihat keistiqomahan itu Bang, akhirnya ibunya masuk Islam juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Melisa ya dengan istiqomah terus berbuat baik kepada kedua orang tua, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat orang tua. Amin. Ya Rabbal. Baik, alhamdulillah. Mbak Melisa, kita nih kagum loh Mbak. Maksudnya seorang Mbak Melisa yang mau mencari dan akhirnya mempelajari Islam gitu. Karena yang banyak orang nggak paham adalah bagaimana seorang yang memperjuangkan akidahnya tapi tetap harus santun sama orang tuanya yang beda keyakinan. Nah gitu. Nah di dalam Islam sendiri juga ada dilema juga Bu. Misalnya orang-orang yang mu'alaf ini katanya kita nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Tapi kalau orang tuanya nyuruh kita ngebantah itu kan dosa. Ya kan misalnya orang tuanya ayo kamu suruh pindah agama kamu. Nah itu gimana Ustadz kalau orang tuanya memerintahkan kepada anak tapi akhirnya anak membantah sedangkan Islam ngelarang kita untuk membantah perintah orang tua. Silakan Ustadz Randy. Baik. Yang harus kita pahami bersama di dalam agama kita ketika Mbak Melisa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka pertahankan iman itu. Yang pertama bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwasanya Mbak Melisa punya orang tua, masih ada ayah dan ibunya, maka kesempatan untuk mendakwahi dengan berdoa. Mendoakan agar mendapatkan hidayah. Boleh ya Ustadz kita mendoakan Ustadz ya? Mendoakan untuk mendapatkan hidayah itu boleh. Dong wajib ya. Tapi mendoakan untuk orang tua kita diampuni kalau orang tua kita belum beriman tuh nggak boleh. Ya. Jadi setelah orang tua kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita wajib untuk mendoakan agar orang tua kita diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang tua kita belum masuk Islam maka kita tidak boleh memohonkan ampunan atas segala dosa-dosa orang tua kita manakala orang tua kita belum masuk ke dalam agama Islam. Tapi ketika orang tua kita belum masuk ke dalam agama Islam kita mendoakan mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan hidayah di sana. Ketika orang tua kita mengajarkan kepada kita, memanggil kita untuk kembali kepada agama sebelumnya, ya, mengajak kita untuk musyrik kepada Allah dengan tegas di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya
tidak boleh kita mengikutinya, boleh kita menolak, tapi catatannya dengan cara yang baik. Tapi di situ dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya harus kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita menolak dengan cara yang baik dan juga kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita. Meskipun orang tua kita masih berbeda agama dengan kita. Inilah ajaran agama Islam. Inilah toleransi yang ada diajarkan dalam Al-Quran, diajarkan dalam agama kita. Maka jangan pernah mengajarkan toleransi kepada Islam. Sementara kita yang beriman kepada Allah, ketika kita memiliki kedua orang tua kita yang masih belum beragama Islam, kita wajib untuk menghormati. Apatah lagi yang namanya membunuh yang bukan haknya, itu jelas bukan ajaran agama Islam. Jadi jelas nyata ketika ada pembunuhan, ketika ada pemboman mengatas nama agama Islam, maka jelas itu bukan Islam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Randy. Mbak Melisa, pastinya Mbak Melisa pengen deket sama ibu kan ya? Pengen ketemu, Pasti, pengen bisa pasti. ngobrol ya kan? Pengen bisa bestie lagi ya kan sama ibu. Sekarang sudah berkeluarga ya Mbak Melisa ya? Alhamdulillah udah. Udah anak? Anak 3. Anak 3. Suami 1 dong ya? 1. Mau berapa? Suami anak gamers juga nggak? Anak gamers juga. Oh, game online juga? Dari perbincangan kita yang tadi itu, yang sering debat itu suami bukan apa gimana nih? Jadi suami akhirnya. Oh, akhirnya di suami. Oh, Masya Allah. Jadi itu yang akhirnya jadi suami. Jadi Jalannya suami. Allah indah banget ya. Dari sebuah dialog akhirnya jadi imam dalam rumah tangga. Ibu ada yang mau tanya nggak? Silakan Bu, yang mau nanya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Bu Ibah dari Majelis Solawat Puri Cilegon Hijau, Cilegon. Iya. Baiklah, pertanyaan akan saya tujukan kepada Mbak Melisa. Masya Allah, perjalanannya cukup membuat kita sebagai seorang muslim patut bersyukur sekali kita yang dilahirkan sudah dalam keadaan muslim. Pertanyaan saya adalah bagaimana proses Mbak Melisa menjalani cobaan ini sebagai seorang mu'alaf, sedangkan Mbak Melisa dengan keluarga sudah sangat dekat. Apalagi tadi dengan mamihnya sampai seperti seorang bestie gitu kan. Bagaimana Mbak? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya pertajam pertanyaan ibu itu mungkin kita tahu ya di uji itu kan nggak gampang. Ada kalanya lagi kuat, pas lagi low banget lagi lagi drop banget mentalnya lagi hujan. Siapa yang nguatin? Apa yang membuat bisa tetap istiqomah gitu lah ya gitu ya. Apalagi biasanya kan dekatnya sama mami nih, sama bestinya. Nah sekarang gimana caranya supaya bisa menghilangkan ya takutnya ntar kan gak kuat nih. Aduh gue gak kuat, gue nyerah deh bendera putih misalnya begitu. Silakan Melisa. Itu ini dong lain program. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk bertahan istiqomah, alhamdulillah sebenarnya obatnya cuma 1 sih. Sholat, alhamdulillah dikasih 5 waktu. Allah. Tapi ada nggak sih kerasa capek? Ya Allah aku capek. Ya ini wajar Semua ya. sih wajar. Rasa gitu ada ya. Jadi kalau udah Bukannya mualaf aja, aku yakin semua yang simpul apalagi pasti dengan merasakan. kayak gini kan gitu. Saya ingat ada satu zaman di mana Rasulullah SAW itu dapat kepungan ekonomi ya dari kaum kafir Quraisy. Itu ya pada saat itu tahun kesedihan ya. Itu umat muslimin di Madinah itu dapat kesulitan yang luar biasa. Ekonominya susah, segala macam susah. Nah ini Melisa juga mengalami itu nggak, kesulitan dirasakan ya, artinya walaupun nggak sama ya, tapi kerasa nggak seperti itu? Kerasa, tapi alhamdulillah aku punya support system yang luar biasa sih. Apa aja support system? Bagi-bagi dong. Kalau aku alhamdulillah suami itu memang paham bahwa aku seorang mualaf. Masya Allah. Beliau paham betul, makanya terkadang aku pun suka berpikir bahwa nggak semua orang bisa menikahi seorang mualaf gitu. Masya Allah. Gitu. Suami yang nomor 1. Suami nomor 1. Yang kedua? Sebenarnya nomor 1 Allah sih. Iya Kedua Allah suami. nomor 1 ya, kedua suami. Ya, tadi kan, iya. Iya. Kedua suami, yang ketiga? Yang ketiga
Dulu saat awal-awal kan belum punya anak ya, jadi belum hitung anak. Alhamdulillah dapat mertua yang Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah baik. Paham bahwa aku pun juga kasarannya ya lagi jauh lah sama keluarga gitu. Jadi beliau sangat-sangat menggantikan mama. Ngerangkul. Udah jadi anak, dianggap anak sama Iya. orang. Jadi dapat keluarga lagi. Tapi tetap artinya Melisa punya support system, tapi di balik support system itu balik lagi nih buat yang menyaksikan. Mudah-mudahan maminya Melisa juga hatinya dilembutin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin, amin ya Allah. Baik, kita belajar banyak dari seorang Melisa dan saya yakin juga tidak hanya saudara-saudara kita yang berpindah keyakinan dari agama sebelumnya ke agama Islam. Karena kalau sekarang bicara, Melisa sudah bukan mu'alaf. Melisa ini Ya, udah saudara kita bukan. kaum muslimin. Ya, betul. Tapi kita lihat adalah proses beliau dahulu ya pada saat belum mengenal Islam sehingga masuk ke agama Islam. Dan mudah-mudahan kebaikan yang ada di dalam diri Melisa, perjalanan yang dialami oleh Melisa juga jadi pelajaran bagi kita semua untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi. Karena belum tentu kita dari kecil kita sudah punya keluarga Islam, kita menjalani kehidupan secara Islami. Ya Bu, betul apa betul Bu? Betul apa betul? Betul. Dan kemana-mana habis ini kita akan lanjut lagi bahasanya dengan guru-guru kita. Melisa terima kasih. Ya. Sama-sama, terima Kita kasih doain dulu banyak. yuk. Semoga Melisa dan keluarga diberikan kebahagiaan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ A'udzubillahi. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillahi رب rabbil العالمين alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين صراط صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Yang saya muliakan Bang David Khalid dan yang saya cintai ibu-ibu majelis sholawat. Sholawat apa? Nuri Cilegon. Puri Cilegon. Puri Cilegon. Cilegon. Yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita dalam kesempatan yang mulia ini kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat buat kita dan menjadikan kita insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini yaitu surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat keberapa Ibu? Halo? Masih hidup? Surat ke-8 ya, surat Al-Anfal artinya rampasan perang ya. Jadi ini surat berkisah banyak sekali tentang ya kemuliaan agama Islam yang kita cintai. A'udzu billahi samiin alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma anfaqta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakin alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal ayat 63 ini, yakni wa allafa baina qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati orang beriman. Jadi ibu sekalian, bahwa sesungguhnya yang menyatukan hati orang beriman itu bukan karena organisasi, bukan karena partai, bukan karena yang lainnya. Tapi yang menyatukan hati-hati kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang menyatukan kita ini ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatukan hati-hati kita. Dengan cara apa?
dengan cara kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Lalu dilanjutkan di lanjutan ayatnya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Walaupun kalian, nih kalian nih siapa Bu? Orang-orang kafir, ya, menginfakkan hartanya seperut bumi, ya, sebanyak-banyaknya, ma'allafta baina qulubihim, maka tidak akan pernah bisa, ya, tidak akan pernah bisa menyatukan hati orang-orang beriman. Walakinnallaha allafa bainahum. Kenapa? Karena yang bisa menyatukan hati orang beriman hanyalah Allah. Innahu azizun hakim. Karena sungguhnya dia adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, ini ayat ini, ya, adalah ayat yang berkenaan tentang bagaimana Islam yang bisa menyatukan hati-hati manusia. Ya, tentunya Islam adalah agama Allah. Ya, ketika kaum Ansar menyambut kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu kaum apa, Bu? Kaum yang berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Beliau hijrah ke kota Madinah dan disambut oleh kaum Ansar yang menyambut kaum Ansar yang ada di kota Madinah. Ya, sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100 yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguhnya Allah meridhoi orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar dan yang bisa mengikutinya. Jadi Muhajirin dan Ansar itu bisa, Bu. Kita menjadi kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ya, karena contohnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Mereka yang hijrah, ya, hijrahnya ini bukan pergi-pergian, Bu. Hijrahnya bukan sembarangan, ya, meninggalkan sanak keluarganya, ya, meninggalkan perniagaannya, meninggalkan dagangannya, ya, yang tadinya punya banyak harta karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, ya, maka mereka hijrah karena taat kepada Allah dan Rasul, kemudian masuk kota Madinah dan disambut oleh kaum Ansar. Subhanallah, apa kesambutan kaum Ansar kepada mereka? Dengan tangan terbuka, ya, dengan tangan terbuka. Apa tangan terbukanya? Orang Ansar mengatakan, wahai kaum Muhajirin, saya punya rumah 2. Silakan mau kau pilih rumah yang mana? Enggak dipilih-pilih dulu, Bu. Terus, wahai kaum Muhajirin, saya punya unta 2. Kalau sekarang unta itu kendaraan, mau yang mana? Subhanallah, ya. Dan yang berikutnya dikatakan, saya punya istri 2. Silakan mau yang mana, saya ceraikan salah satunya buat. Karena orang Muhajirin meninggalkan istrinya. Subhanallah, begitu luar biasanya hati orang-orang Ansar. Tentunya mereka berbuat demikian kenapa? Karena sudah dimasuki nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ruhiyah, nilai-nilai ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang beriman itu bersaudara. Karena orang yang bersaudara itu, ya, apabila sakit yang satu, maka yang satu juga sakit. Subhanallah. Ya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya harus bisa menjaga tali ukhuwah silaturahim persaudaraan ini. Ya, jangan sampai nauzubillah sekarang Bang David, ya, di YouTube dimanapun terjadi celak mencela, caci mencaci, ya. Ya Allah, sedih kita dengar, ya Bu, ya. Ada yang kiai, ada yang habib dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat, ya, mengajak kepada kita untuk menguatkan silaturahim, tali persaudaraan. Baik.
Ya. Demikian Bang Mapit. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib Hakim. Bu, ada yang mau nanya nggak? Silakan. Siapa yang mau nanya? Fadal, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nurholisa dari Masjid Sholawat Puri Cilegon Hijau. Izin bertanya, saya memiliki jalan yang menurut saya baik, tetapi harus mengorbankan hubungan saya dengan orang tua. Ya. Ya. Terus apakah amalan saya atau ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, makasih. Baik, terima kasih. Makasih. Ini mungkin maksudnya begitu, Ustaz. Dia ngikutin jalan yang baik, contohnya yang mu'alaf tadi kan, ngikutin jalan Islam, tapi akhirnya hubungan sama orang tuanya nggak bagus gitu ya. Nah tadi pertanyaan terakhirnya apa tadi? Bagaimana? Apakah amalan dan ibadah saya diterima? Apakah amalannya diterima, Bib? Karena dia bertentangan sama orang tuanya. Silahkan. Terima kasih, Tat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalnya apaan tuh ya? Ya mungkin di sholatnya diterima nggak, gitu, sodakohnya diterima, sedangkan ya. hubungan sama orang tuanya nggak bagus gitu. Ya gitu ya Bu ya? Ya. Nah. Ya Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya memang kita ini adalah kumpulan yang dulunya adalah anak-anak dan sudah menjadi orang tua. Jadi kita udah bisa merasakan pada saat kita anak dan sekarang kita menjadi orang tua. Maka hal ini harus kita jadikan buat sandaran kita. Kita ini sekarang sebagai orang tua, oh kita dulu adalah anak dan orang tua seperti apa. Saya yakin seluruh orang tua menginginkan yang terbaik buat anaknya. Ya, buat anaknya. Cuman mungkin komunikasi yang belum terjalin dengan baik. Ya tentunya kalau masalah yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan urusan dunia, ya apabila itu ada perselisihan, ya umpama contohnya nih Bang ya, kadang-kadang punya pilihan calon gitu kan, orang tua nggak setuju gitu kan, maka perlu dikomunikasikan calon ini apa kualitasnya dan lain sebagainya, ya sehingga orang tua memahami maunya orang tua begini, tapi kita maunya begini, padahal kita yang tahu calon kita tuh sebenarnya baik, ya orang tua kita menanggapnya nggak baik, maka kita jalinkan komunikasi, bukan dengan frontal, dengan kita mau berbantahan seperti nauzubillah. Sekarang ini kan ada di netizen sekarang ini kan ada anak dan orang tua saling ya marah, ya saya nggak tahu siapa namanya itu ya, padahal mah tahu tuh ya ribut ya di media sosial, bahkan nauzubillahi min dzalik. Kalau itu urusannya dunia, maka kita sebagai anak juga tidak boleh meninggikan suara kita kepada orang tua kita. Ya, dan orang tua juga sama, harus juga ya sama-sama. Jadi dua-duanya cun, ya. Tidak keras orang tuanya, tidak keras anaknya. Maka dengan itu insya Allah selesai itu. Tapi kalau saya berusaha ya anak lebih duluan. Ya kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita, ya. Tapi kalau perihalnya tentang akidah, iya misalnya amalannya jadi diterima enggak nih, misalnya nih contoh yang nikah tadi, ya, dia nikah sama yang bukan pilihan orang tuanya, ya sama-sama agama Islam misalnya, gitu kan, tapi bertentangan nih, orang tuanya marah sama anaknya, tapi anaknya nikah ngerasa saya sama tuh agama, satu akidah, rumah tangga saya bahagia lah kesannya gitu kan. Saya cinta, tapi saya sama orang tua saya hubungannya nggak bagus. Nah, kira-kira sholatnya diterima nggak, ibadahnya diterima nggak, ibunya masih marah terus sama anaknya, gitu. Ya kalau orang tua memandangnya bukan syar'i, ya hanya melihat physically, hanya melihat ekonomi, itu kan bukan syar'i namanya. Ya ketika seorang anak mencintai seseorang, ya mungkin karena dia memang suka, dan kita sebagai orang tua ketika kita punya anak sudah memiliki kesukaan kepada lain jenis dan sudah pasti itu, maka kita berusaha harus menikahkannya. Kenapa? Nanti terkhawatir terjadi namanya perzinahan. Tapi kalau urusannya syar'i, ya yang jelas mohon maaf, ya mungkin
calon kita itu bukan yang ya naudzubillah ya yang ahli maksiat. Orang tua khawatir terhadap anaknya kalau menikah dengan ini walaupun itu tidak menjadi jaminan. Ya cuman khawatir secara syar'i. Nah kita harus menurut kepada orang tua. Namun ya apabila kita punya keyakinan untuk merubah ya dan lain sebagainya agar calon kita nanti menjadi orang-orang yang insya Allah dapat hidayah Allah. Ya mungkin itu adalah hal yang berbeda dan ibadah itu insya Allah masing-masing diterima Bang David. Nggak ada urusannya selama kita memang tidak durhaka kepada orang tua. Oke baik, terima kasih. Selama kita nggak durhaka sama orang tua. Jadi beda pendapat ya, kita berbeda dengan pilihan dengan orang tua itu mungkin bisa terjadi. Tapi kita nggak boleh mengucapkan kalimat yang nyakitin orang tua, nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Itu durhakanya di situ ya. Ya mudah-mudahan ya apapun yang kita jalani dalam kehidupan ya, orang tua kita bisa sejalan sama orang tua. Dan kalaupun nggak sejalan sama orang tua, kita doain orang tua kita kebaikan senantiasa. Amin ya robbal alamin. Makasih banyak ya Habibi atas ilmunya. Terima kasih pertanyaannya Ibu bagus banget tadi Bu. Saya juga jadi mikir oh iya bener juga ya kayak gitu ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Alhamdulillah di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk dapat mendengarkan tausiah di acara Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah Ibu. Ya. Yang pertama kita tadabbur dari surat Al-Anfal ayat 63 bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka setiap hari kita berusaha agar senantiasa kita ini memohon hidayah untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Ini begitu sangat pentingnya karena apa? Untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita selalu memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah petunjuk yang begitu sangat luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala yang jelas mengetahui kehidupan kita ke depan nantinya. Oleh karena itu penting bagi kita yang pertama adalah bermohon hidayah atas diri kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita terlahir dari rahim kedua orang tua kita, ibu kita seorang muslimah. Bahwasanya kita semua ini kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua kita ini sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah ya, dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tua kita lah yang membuat diri kita ini jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Oleh karena itu berterima kasih kita kepada orang tua kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya persiapan. Ketika seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam, seorang mu'allaf yang ingin masuk ke dalam agama Islam, hendaknya ia bersyahadat. Ketika bersyahadat itu harus ada sebelum-sebelumnya itu 3 syarat minimal yang harus ia tekankan, yang harus ia miliki. Yang pertama sebelum syahadat, ini pelajaran untuk kita semua, terutama juga pengurus masjid, bahwasanya yang membimbing ketika syahadat, yang pertama yang harus ditanamkan adalah tidak ada unsur paksaan kita masuk ke dalam agama Islam. Ini yang penting. Tidak ada unsur paksaan.
Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, kata Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya ketika kita membujuk seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam, merayu seseorang untuk membujuk dia masuk ke dalam agama Islam, kita rayu dia, nanti kalau masuk agama saya gampang dah, nanti saya kasih duit, nanti saya kasih Indomie. Nah itu nggak boleh. Begitu juga kalau seandainya kita paksa dia untuk masuk ke dalam agama Islam, bahkan kalau seandainya sampai mengancam dia, itu nggak boleh. Maka yang pertama yang harus kita tekankan adalah tidak ada paksaan di dalam agama. Yang kedua adalah yang harus kita tanya sebelum kita bersyahadat, sebelum ada saudara kita yang mau masuk ke dalam agama Islam, kita tanya dia punya orang tua enggak? Dia masih ada orang tua enggak? Kalau seandainya ada, maka di dalam Al-Quran di surat Luqman ayat 15 dikatakan bahwasannya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Maka ketika ada orang tua kita, ketika kita masuk ke dalam agama Islam, orang tua kita belum dalam keadaan muslim, dia mengajak kepada kita untuk bisa masuk ke dalam agamanya lagi, fala tuti'huma, kita boleh menolaknya secara baik-baik. Kemudian wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kita juga harus punya kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita tetap bersilaturahim, kita tetap komunikasi dengan orang tua kita, kita punya rezeki kita bagi kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan dengan cara itulah ketika kita punya kebaikan-kebaikan atas orang tua kita, walaupun orang tua kita belum masuk ke dalam agama Islam, dia mendapatkan hidayah dari kebaikan kita. Ini Islam yang mengajarkan seperti ini. Ini agama kita yang mengajarkan seperti ini. Mengajarkan toleransi dari mulai keluarga. Maka jangan pernah mengajarkan agama Islam akan toleransi. Kenapa? Islam sudah jelas-jelas mengajarkan toleransi dengan sebaik-baiknya. Yang kemudian, yang ketiga adalah yang harus kita lakukan sebagai syarat untuk bersyahadat ketika ada seorang mu'alaf yang ingin masuk ke dalam agama Islam adalah harus punya konsekuensinya di sana, yaitu ada yang namanya ibadah. Ada yang namanya sholat. Kita kasih tahu di Islam ini ada yang namanya sholat. Kenapa? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan secara keseluruhan. Artinya dengan kita memahami ini, seorang mu'alaf bisa punya bekal ilmu ketika dia masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga dengan kita yang telah masuk beriman kepada Allah dari semenjak lahir. Ketika kita punya pegangan ini semua, kita punya ilmu tauhidnya, maka ketika ada yang bertanya, kenapa engkau menyembah Allah? Kenapa engkau menjadikan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak jadi bingung lagi. Kita tidak lagi yang namanya ragu lagi. Kita tidak lagi yang namanya goyah keimanan kita, tauhid kita. Maka banyak orang dari kita yang telah beragama Islam, kenapa kok sampai dengan Indomie aja pindah akidahnya? Masya Allah. Baik, terima kasih banyak guruku Al-Mukarram Kiai Haji Rendi Tanjung. Bu, siapa yang mau nanya? Iya. Silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia dari Majelis Sholawat Puri Cilegon Hijau, Cilegon. Ya, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana jika seorang mu'alaf di tengah perjalanannya menjadi seorang muslim tidak konsisten niatnya dalam mempelajari ilmu agama dan dia tidak mempelajari dalam tentang agama Islam. Oh iya. Mungkin pertanyaan saya itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mu'alaf itu udah jadi muslim Bu, ya cuman maksudnya setelah dia bersyahadat konsekuensinya apa Ustadz? Kalau habis bersyahadat dia nggak belajar agama, sholat enggak gitu ya Bu ya, baca Quran enggak, minum alkohol iya masih ya kan, cuman syarat doang gitu ya Bu ya? Ya. Oke, silakan Kiai Fadal. Ya,
Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus untuk kita semua. Maka kembali kepada yang tadi kita sampaikan bahwasanya ada konsekuensinya. Ada 3 syarat tadi yang telah saya sampaikan, salah satunya maka sebagai ketika dia setelah masuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjalankan ibadah, harus menjalankan sholat, harus menjalankan puasa dan lain sebagainya. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, setelah dia masuk ke dalam agama Islam, dia beriman kepada Allah, udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah. Masuklah kamu kepada agama Allah ini dengan secara keseluruhan. Enggak boleh setengah-setengah. Maka ketika itu bahwasanya Rasulullah juga mengatakan innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Maka dia masuk ke dalam agama Islam ini apa sih konotasinya? Dia kepengen apa? Dia tujuannya apa? Nanti akan terlihat jelas ketika dia telah masuk agama Islam, dia serius apa tidak. Maka Allah menganjurkan kepada siapa saja yang beriman kepada Allah harus masuk ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Artinya ketika masuk ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan, maka dia harus sholat, maka dia harus belajar ibadah, maka dia harus belajar tuntunan agama. Agar apa? Supaya dia bertambah keimanannya sekaligus mendapatkan pahala dari apa yang ia perbuat. Maka Rasulullah bilang segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya masuk kepada agama Islam hanya pengen nikahin seseorang, maka dia akan mendapatkan dari niatnya itu. Ketika dia niatnya masuk ke dalam agama Islam untuk meraih yang namanya harta, maka dia akan mendapatkan harta itu. Tapi dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Sudah salah niatnya. Sudah salah tujuannya. Oleh karena itu penting bagi seorang mu'alaf ataupun kita semua yang telah menjaga istiqomah kita dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa masuk ke dalam agama Islam ini, beriman kepada Allah ini dengan secara keseluruhan. Jangan sampai kita masuk ke dalam agama Islam, ngaku ma Islam, KTP ma Islam, sholat kagak. Ngaku ma Islam, puasa ma kagak. Itu nanti di akhirat itu KTP-nya yang masuk surga, orangnya nyangkut di neraka. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Alhamdulillah. Jadi kita makin paham ya Bu ya, bahwa menjadi seorang muslim itu ada kewajibannya. Apalagi kalau ada saudara kita yang mu'alaf ya, kita mesti bantu ya Bu ya supaya bisa lebih paham tentang agama Islam. Baik. Setelah ini kita akan ngaji bareng sama Kiai Munawir Ngajir ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau pantun boleh disautin ya? Bu, sautin ya? Sautin. Sautin. Dari kampung Melayu ke Tanah Kusir. Kita ngaji yuk. Hayu. Sama Kiai Munawir Ngajir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Kasih saya pantun dulu dong buat ibu-ibu juga. Ke Cibatu membeli obat kopi. Cakep. Ya kira-kira begitu dah. Ya. Kirain udah siap pantun. Kiai baik, sehat. Alhamdulillah. Cerah banget nih hari. Ya kudu begitu. Gitu ya. Membelain tetangga. Ya. Kalau suami biasa suka gitu Kiai, kadang-kala kitanya sendiri ya ngelihat orang hidupnya seneng, kitanya suka pegel hati. Gimana caranya ngilangin rasa pegel hati itu dalam hati kalau ngeliat orang lain seneng? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Itu jawabannya. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Terus itu jawabannya. Jangan. Ini jadi nyanyi. Ibu-ibu mah dipancing nyamber aja. Ya Allah. Yaudah, Kiai. Ya. Ini hari kita mau ngapain nih Kiai? Mau baca Quran atau kita mau coba
memperbaiki bacaan doa? Saya biasanya kalau sudah pulang pasti ada keluar. Maksudnya apa ini? Iya, pulang ntar kan kita pergi lagi. Oh, maksudnya kalau misalnya kita sampai rumah kita mau pergi, kalau pergi itu Iya. ada baca doa juga. Itu dia, kalau hukum di dalam agama Islam itu semuanya aktivitas kan diatur ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Nek ya. Itu nenek-nenek ngeliatin saya nggak mau jawab ya Allah. Jadi kita mau lihat gimana Cara kita membaca. semua cara membaca, dan juga kita mau lihat apakah kita semua sudah terbiasa membaca doa pada saat kita keluar rumah. Oke. Nah, ini dia. Apakah bisa baca doa keluar rumah? Boleh. Tapi belum hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini belum hafal Kak. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa, cahaya hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orangnya hidupnya makmur. Biar nggak cepet makan bubur. Biar matanya kagak lamur, rambutnya nggak bertabur, nggak cepet masuk kubur. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Insya Allah selalu mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ya Robbal. Ya Robbal. Amin. Ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong. Ya. Setiap manusia pasti punya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ada yang dicari dengan keluar dari rumah. Nah, kalau di dalam Islam mengatur setiap keluar rumah ada tata cara yang lebih bagus, Pak, ngambil air wudhu. Bu, ngambil air wudhu. Pamitan ama cepaka cepik. Cipika cipiki. Ya kira-kira begitu. Cepaka cepiki. Ibu kalau mau pengajian begitu pamit sama suami nggak? Ayo kata siapa? Orang kadang-kadang mau pengajian nyuruh lakinya. Oh. Apa? Ntar kalau belum pulang tuh jemuran ambilin. Ada yang begitu? Ada. Orangnya datang. Datang. Mana? Ya Allah, subhanallah. Nah makanya tata cara itu yuk dibiasakan. Bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Makanya kalau misalkan mau kemana-mana, Rasulullah mencontohkan kepada kita. Kullu dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa qat'un. Setiap sesuatu pekerjaan harus diawali dengan membaca bismillah. Mau makan? Bismillah. Ya kan? Baca? Sesudah makan, alhamdulillah. Nyanyi ya Allah. Nah, bagaimana cara mau keluar dari rumah? Tentunya yang bagus adalah mengambil air wudhu. Setelah itu minta sama yang ada di rumah. Sekarang bagaimana cara membacanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Zakaria mengatakan dalam kitab azkarnya. Dan juga Rasulullah berpesan kepada kita bahwa setiap orang, setiap individu kalau mau keluar berdoa, tapi berdoanya nggak boleh cerewet, Bu. Doanya nggak boleh cerewet. Doa cerewet tahu nggak? Gimana tuh? Doa cerewet. Ya Allah, saya sudah mantu 5 tahun ya Allah.
Tapi anak saya belum punya rumah ya Allah. Tapi jikalau engkau mau ngasih rumah ya Allah, harus warna ungu. Kalau nggak ungu saya nggak mau, jangan begitu. Ya. Itu pakai Pampers apa enggak itu ketawanya begitu ya Allah. Subhanallah. Yuk kita bareng-bareng, yuk kita teliti, kita bareng-bareng baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi. Bismillahi. Bismillahi. Tawakkaltu. Ngelihat ke sini, sini. Ya Allah. Baru ngeliatin saya mulu kan saya jadi bagaimana gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Ini namanya ngaji tapi nyengir. Ilmunya dapat, bahagianya dapat. Ibu senang sengsara apa bahagia sih? Bahagia. Allah kata siapa bahagia? Ya Allah. Ini yang ngajarin Bu, Profesor Dr. Ki Haji David. Ya Allah, ini ngajarin, gurunya kan dia Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Yuk kita baca bareng-bareng pemirsa yang ada di rumah. Ini sepele, bacaannya sebetulnya udah bisa. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Lebih afdol bacanya pakai ilmu tajwid. Walaupun ilmu tajwid itu hanya buat Al-Qur'an. Dan semuanya juga boleh harus baca dengan ilmu tajwid. Karena apa? Biar bacanya nggak salah. Beda harokat aja beda arti. Hidbah dengan khutbah beda. Khutbah adalah ngomong, hidbah ngelamar. Ya Bu? Ini ada nenek-nenek nggak? Ada. Ya maksudnya mau barangkali ada yang lamar kan begitu. Ya alhamdulillah. Yuk kita satu kalimah. Bismillahi. Tawakkaltu. Ala Allahi. La haula. Wala quwwata. Illa billah. Nih perhatikan Bu, ini gara-gara tasdid aja beda arti. Understand? Yes. Understand? Yes. Of course. Allah, alhamdulillah. Coba itu yang kacamata sini. Ya, silakan. Coba. Tadi udah dikasih contoh ya. Suruh baca dewek. Baca deh. Dewek. Ini ada orang Jawa nggak? Ada. Sunda? Ada. Betawi? Ada. Dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum. Ibu siapa namanya? Ibu Magfirah. Oh, Magfirah. Nih apa namanya lidahnya udah lidah Inggris nih. Magfirah. Dari majelis mana Bu? Majelis Sholawat. Majelis, iya sholawat mah banyak. Majelis Sholawat Cilegon, Cilegon Hijau. Cilegon. Cilegon Hijau. Cilegon, iya kan? Cilegon. Oke, Bu Magfirah. Magfirah. Bu Magfirah. Namanya Magfirah kan? Orang diampunin mulu dia. Amin, amin. Alhamdulillah. Oke, ini kacamatanya merah. Ini namanya anggur merah. Suaminya nganggur, bininya marah-marah. Oke Bu Magfirah, silakan dibaca. 1, 2, 3. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, alhamdulillah. Itu kalau lagi ngaji talaki sama gurunya, sama yang lagi ngajarin, bacanya begitu, ya. Lah kalau dewekan ya Bismillahirrahmanirrahim lah, begitu. Ya, coba deh, kayak geser kanan. Oke, geser. Boleh geser kiri dikit. Nah, deket-deketan ya. Alhamdulillah. Ini bajunya sama janjian apa gimana ini? Bu. Ya. Dulu waktu saya sekolah di SD, Bu. SD. Hah? SD. Mulut siapa? Mulut saya. Kan kalau begini berdua dulu kan ngomong malu aku. Pada. Ya Allah.
Ini seumuran ini. Ya Allah. Coba tadi kalau misalkan sama gurunya, makanya penting ngaji itu talaki kepada gurunya, ya kan? Jadi ketika pengucapan dalam lidahnya, walaupun nggak sama, minimal fasihahnya mirip. Understand? Yeah. Biar nanti ditanya, kamu gurunya siapa? Oh ngacip, jangan gitu. Ya Allah, makanya ngaji bareng Pak Muna. Biar gampang ditanyain mungkar dan nakir. Masuk surga langsung? Ngacip. Ya kira-kira begitu. Oke. Maaf, sebelum itu saya potong. Berarti kan tadi bacanya masih terpotong-potong. Ah. Kalau baca doa kan nggak boleh Bismillahi tawakkaltu ya kan gitu. Itu kayak orang sa'i. Iya makanya. Iya kayak lagi apa namanya tawaf di Ka'bah. Ya kan? Begitu Bismillah. Boleh. Kalau misalkan ini adalah doa boleh. Boleh. Bu. Begitu sambil ngatur Bismillah. Nah ini aja begitu. Ya artinya apa? Ketika lagi belajar boleh ya. Karena untuk kefasihan dan makhrajul hurufnya biar sama. Bismillahi boleh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau pakai seni kan enak, ya enggak? Ya Bu ya? Lah kalau ngelegek nggak ada seninya, baca juga. Bismillahi. Makan tuh. Jangan geli Mbak Mafiro, ya Allah. Nah sekarang tadi kan yang talaki bareng sama pemirsa dan juga ada jamaah di sini. Nah sekarang kalau misalkan mau keluar rumah langsung boleh katakan izin sama suami. Ayang beb, gitu-gitu ya kan? Suka begitu nggak? Ya, cium tangan. Kalau lagi muda doang. Kalau udah tua punya anak 5. Tetap Pak Ustadz, salam. Alhamdulillah. Bagi contoh buat apanya pemirsa. Coba sekali 1, 2, 3. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu dia. Begitu maksud saya begitu. Alhamdulillah. Oke silahkan Bu. Mafiro makasih ya. Alhamdulillah. Jangan lupakan aku. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai ilmunya hari ini. Ibu. Jadi kalau keluar rumah baca doanya Bismillahi sama-sama. La haula wala quwata illa billahi. Kalau bareng-bareng mah cakep. Kalau dewekan nggak tahu. Tapi tadi ada lagi yang bilang gitu. Bismillahi majriha wa mursaha. Itu boleh juga? Boleh juga? Boleh. Oke. Itu kan ada kendaraan. Iya kan sama aja di jalan. Iya, ini kan keluar rumah. Keluar rumah. Gitu. Oh jadi keluar rumah ini. Iya kan. Dalam mobil baru Bismillah. Bismillah majreha wa mursaha. Baik. Masya Allah. Makasih banyak ya ilmunya. Sama-sama, baik, alhamdulillah semoga apa yang disampaikan ini jadi pertama mengingatkan kita pada saat keluar rumah ya kita baca doa ya supaya dapat keselamatan ya dan dapat perlindungan buat orang yang kita tinggalkan tentunya. Baik. Habis ini kita akan berdoa dengan guru-guru kita ya Kiai ya. Terima kasih ilmunya Kiai. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih banyak ya Haji Munawir Ngacir. Ya Allah Alhamdulillah. tetap ngacir, tetap semangat. Dan di penghujung acara ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Hadir juga bersama kita tadi dari awal ada Habib Hakim dan juga ada guru kita Al-Mukarram Ustadz Randy yang tadi sudah membagikan ilmunya kepada kita. Dan di penghujung acara ini setelah tema kita tadi mempelajari bagaimana bisa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah di dalam Islam ya dan belajar dari teman-teman kita yang mu'alaf dan mempertahankan akidahnya dalam Islam. Semoga keluarga kita semua ya termasuk keluarga yang insya Allah dikumpulkan dalam surganya Allah. Ya. Amin. Keluarga yang beriman ya, keluarga yang senantiasa dapat bimbingan dan petunjuk Allah. Sehingga kita semua selamat nanti pada saat akhir dalam hari perhisapan semuanya. Untuk itu mari kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Randy untuk memimpin doa penutup. Fadhol silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, para pahlawan kami, keluarga kami, kaum muslimin wal muslimat semuanya, ya Allah. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Allah Engkau yang Maha Pembuka rizki, ya Allah. Mudahkanlah rizki kami, ya Allah. Berkahi rizki kami, ya Allah. Lapangkanlah rizki kami, ya Allah, untuk bekal beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum berangkat haji, mudahkan, ya Allah. Di antara kami ada yang belum berangkat umrah, mudahkan, ya Allah, dengan izin darimu, ya Allah. Ya Allah, mudahkan hidayah kepada keluarga kami. Ya Allah, mudahkan hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada kami, ya Allah, untuk dapat menjalankan ibadah kepadamu, ya Allah, dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah, agar senantiasa kami bisa membimbing keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan bagi kami, ya Allah, agar kami bisa membimbing keluarga kami, ya Allah, agar bisa menjadi keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak Habib Hakim, Ustadz Randy, Kiai Haji Munawir Ngacir, terima kasih ibu-ibu yang dari Cilegon sudah meluangkan waktunya ke sini, terima kasih banyak. Terima kasih pemirsa Cahayati Indonesia dimanapun saja berada. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin. Kita senantiasa termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan dan selalu memperbaiki diri kita. Amin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat Allahumma afiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu